Duh Gusti, kula minuwun dumateng jenengan. Jenengan paringi kula rizki ingkang berkah, umur ingkang berkah. Lan jenengan titipaken dumateng kula rumah tangga ingkang sakinah Gusti. Boten enten pangeran kejaba jenengan. Secara estetika, secara budaya saya pegang mic ceramah secara syariat, tapi secara thorikoh, secara diam-diam, secara hakikat saya juga cari ilmu dari cara senyum Anda, sorot pandangan Anda, saya cari ilmu insya Allah. Semua yang hadir di sini terima salam takdim saya ya Bapak Ibu ya. Saya duduk di atas, maafkan saya. Ini kan banyak orang tua, orang sepuh duduk di bawah, saya duduk di atas. Ridho, ikhlaskan dan maafkan saya ya Ustaz ya. Barakallah. Sahibul karomah wal ma'unah wal fadilah. Saya dengar tadi MC-nya manggil Pak Gubernur, ada beliau. Mana? Barakallah. Sini Ustaz Pak Gubernur. Oh gitu ya. Oh, ini berarti Pak Gubernur garis lurus ini ya. Mudah-mudahan beliau berkah umurnya ya. Berkah rezekinya. Sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya. Wabil khusus teguh pendiriannya. Ya amanah terhadap jabatannya. Dan besok hisapnya ringan ya. Dan masuk surga bersama keluarganya semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Oh iya itu beliau kemarin ya Pak Alpan ya. Beliau sekretaris pribadinya. Masya Allah. Ya sama-sama kita tahu tidak bermaksud kita itu nggak usah ngomong politik lah. Sama-sama kita tahu bahwa oke, udah usah dibahas, next saja lah ya. Tadi saya baca ayat di depan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudaraku, kalau ada wanita, ada perempuan dari muda males sholat, dari muda, dari gadis males ngaji, males sholat, nggak bisa merawat diri, nggak bisa merawat imannya, salah pergaulan macam-macam, maka secara de facto, secara hukum alam, secara akliyah atau nakliyah, kelak pasti dia akan dapat suami yang dolim. Secara hukum alamnya begitu. Nanti dia akan menikah dengan suami yang nggak sholat juga. Ya, dia akan dapat suami yang tidak jujur juga. Kan begitu hukum alamnya. Kalau ada satu desa, satu kampung, satu wilayah, masyarakatnya semuanya dolim. Maksiat kepada Allah, makar kepada Allah, maka secara akliyah, secara nakliyah, secara hukum alam pasti suatu ketika desa itu, wilayah itu akan dikasih pemimpin yang dolim sama Allah. Itu rumusnya begitu. Jadi kalau Anda selama ini lihat saya di YouTube misalkan ini ya, kritis terhadap penguasa umpama. Penguasa dolim, penguasa munafik, penguasa pembohong, penguasa penipu umpama. Oke, malam subuh ini kita balik sekarang. Biarkan mereka bohong, biarkan mereka nipu, biarkan mereka sesuai dengan habitatnya, mungkin itu sudah takdirnya. Sekarang kita balik pola pikirnya. Mungkin bukan salah mereka. Jangan-jangan salah kita semua ini sebagai rakyat. Ya, yang sudah mulai jauh dari agama. Kita yang makar kepada Allah. Kita yang makar kepada alam. Kita yang makar kepada diri kita sendiri. Makanya Allah kasih kita zaman yang seperti ini. Zaman aneh. Habib Rizik itu Pak, tidak pernah makan uang jalan tol itu tidak pernah. Makan uang EKTP tidak pernah. Habib Rizik, FPI, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, siapa lagi? Felixio, saya ya, siapa lagi ya? Anda tahulah ya, itu tidak pernah makan uang EKTP. Sepeser pun nggak pernah, bukan kami. Yang bikin kebakaran hutan bukan kami. Yang berjanji dan diingkari bukan kami. Yang makan, yang bikin reklamasi, yang kenyang dengan uang reklamasi bukan kami. Ya uang Meikarta, bukan kami nggak ikut, sepeser pun nggak ikut. Sumber waras, bukan kami. Ayo,
Apalagi bus Transjakarta mangkrak jadi bangkai, kemarin dibakar atau kebakar itu pun bukan kami. Jadi kalau misalkan secara garis besar kita ringkes ya, misalkan bangsa yang kita cinta ini sekarang dalam kondisi carut marut, bukan kami penyebabnya. Ayo, tapi coba perhatikan, Habib Rizik, Felixio, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat sekali-sekali, Ustadz Yahya Waluni, saya diintimidasi, dipersekusi, dikejar-kejar, difitnah-fitnah, bahkan dipaksa mau dipenjara, dicari-carikan pasal. Padahal yang makan uang negara bukan kami, yang makan jalan tol bukan kami, yang makan aspal, minum minyak sawit, apalagi itu batu bara bukan kami Pak. Kami hanya ngomong hak itu aja sudah, hak-hak batil-batil hanya itu. Tapi seperti ini, Ustadz Abdul Somad digagalkan di UGM, bayangkan kampus sekali ber-UGM itu loh, bisa cancel kuliah terhadap Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad di cancel, tidak boleh masuk Hong Kong, di blacklist 3 tahun. Padahal Ustadz Abdul Somad itu kan alimnya biasa, ditawari jadi wakil presiden aja nggak mau, saking alimnya. Kenapa Ustadz antum nggak mau? Aduh Gus, nggak mampu saya Gus. Sudah jelas di depan mataku ribanya, ribawinya, sistemnya, habitatnya, sudah aku ukur, nggak mungkin mampu. Daripada aku nambah dosa, lebih baik udah, memang bukan makomku. Betapa alimnya beliau ini, tapi dipersekusi seperti itu. Kalau Anda bilang Gus Nur ceramahnya keras, oke enggak usah Gus Nur. Ustadz Abdul Somad itu kan santun. Itu pun dipersekusi saudaraku. Saya sama anak saya ini anak saya ini, nomor 2 kameramen ini. Udah nyampe Hong Kong, saya dari tahun 2005 masuk Hong Kong Pak. Udah nggak ada masalah, Korea, Hong Kong, Taiwan nggak masalah. Dari 2005 saya pertama kali nginjakkan kaki ke Hong Kong. Setelah itu 3 bulan sekali saya ke Hong Kong. Baru kemarin ini, ya zaman-zaman sekarang inilah. Begitu nyampe Hong Kong, saya nggak boleh masuk. Anak lolos saya enggak. Ditahan di imigrasi, diintegrasi, di ruangan itu. 8 jam. Nyampe jam 9 pagi, jam 4 sore dipulangkan lagi. Dikasih pernyataan enggak boleh masuk 3 tahun. Apa salah saya? Pokoknya enggak ada salahnya, saya enggak tahu ada orang di atas saya yang enggak mau kamu masuk ke Hong Kong. Siapa orang di atas saya ini? Masa polsek? Kan enggak mungkin. Apa coba? Kita hidup di zaman seperti ini. Nah tapi sudahlah, bukan salah mereka, ini salah kita. Kita terlalu, kita jauh dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita jauh dari nilai-nilai ibadah kepada Allah. Makanya sekarang ayo, saya tanya sama Anda ini, sayang enggak sama Indonesia? Sayang ya? Sayang enggak sama agama Islam? Sayang. Mau enggak Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Mau kan? Nah, ayo tak kasih resepnya. Udah enggak usah demo, percuma enggak ada hasilnya. Enggak usah takbir, Allahu Akbar, walaupun sampai putus uratmu, kalau Anda enggak baca Quran, kalau Anda enggak memakmurkan masjid, takbirmu enggak tembus ke langit Pak. Udah yang demo biarkan sesuai sunatullahnya lah, biarkan mahasiswa atau apalah, capek. Sekarang kita kembali ke makom kita aja. Pertama, hormati ibumu walaupun beliau pelacur. Kalau mau Indonesia berubah, kalau mau takbirmu tembus ke langit, kalau mau doanya Anda dikabulkan sama Allah. Sekarang hormati ibumu, pulang dari sini minta maaf, cium tangannya, cium kakinya, bersihkan kakinya, minta maaf, minta ridhonya. Mulai detik ini berjanji, aku tidak akan menyakiti hati orang tuaku sedikit pun. Muliakan ibumu walaupun pelacur, walaupun anjing, walaupun babi, walaupun najis. Sekotor apapun orang tua Anda, coba muliakan mulai sekarang. Kalau itu sudah Anda lakukan, doamu dikabulkan nanti. Ya Allah, tolong Indonesia ya Allah, ditolong sama Allah. Kalau orang tuanya sudah meninggal, muliakan dengan ayat. Minimal setiap selesai sholat, ya Allah, Al-Fatihah untuk bapakku, Al-Fatihah untuk ibuku, Al-Fatihah. Kalau sudah meninggal, setiap selesai sholat.
Kalau masih hidup, muliakan dengan akhlak. Ibu, pengen apa bu? Pengen baju baru, pengen apa bu? Lebih baik saya nggak punya baju, yang penting ibuku pakai baju baru. Oke, saya ringkas. Intinya ini kemarin sudah saya ceramahkan di beberapa masjid. 3 hari saya di Medan ini yang saya ulang-ulang. Bapak Ibu, kalau mau Islam jaya di Indonesia, kalau mau negara ditolong sama Allah, mulai sekarang muliakan ibunya. Muliakan ibunya. Ustadz, berbakti kembali. Jangan-jangan orang Indonesia ini terlalu durhaka sama orang tuanya. Makanya dikasih keadaan seperti ini sama Allah. Jangan-jangan itu penyebabnya. Jadi gini Pak, kalau punya ibu pelacur ini, umpama ini ya, ibumu pelacur misalkan. Sebagai anak kan wajib mengingatkan. Nah tapi mengingatkan itu tetap dalam koridor takdim. Tundukkan matamu, pandanganmu, jangan tatap mata dia, tundukkan, baru ngomong. Bu, sebagai anak saya nggak akan malu, saya siap nanggung beban aib ini bu. Saya nggak mau punya ibu pelacur, tapi sambil nunduk. Tapi sebagai anak, saya pengen masuk surga sama ibu. Taubat bu, taubat, istighfar bu, cium tangannya. Tapi tetap takdim. Jangan mau dipelototi matanya. Malu aku punya ibu macam kau pelacur misalkan. Sambil melotot begitu, jangan. Tundukkan mata. Kalau ini Anda lakukan insya Allah doamu dikabulkan. Bapak Ibu, ada kitab namanya Mawaidul Usfuriyah. Coba beli nanti. Kalau di Medan ada toko kitab, beli. Kitabnya kecil. Beli aja yang tafsir, Mawaidul Usfuriyah. Di situ diceritakan, Nabi Musa dapat wahyu. Hei Musa, belajar kamu ilmu hikmah. Berjalan kamu 38 hari. Tuh di sana ada kampung, di situ ada anak muda. Dia akan jadi tetanggamu besok di surga. Dia jadi tamu kehormatanku. Belajar kamu ke dia. Nabi Musa akhirnya berangkat ke sana. Dicari alamatnya, ketemu anak muda itu. Nih, saya potong aja ceritanya ya, berhadapan. Terus ketika sudah berhadapan, anak mudanya bilang begini, wahai Musa, Anda datang di saat yang kurang tepat, menjelang maghrib. Kalau jam segini saya punya agenda istiqomah, tidak bisa saya tinggal. Silakan kembali lagi atau kalau mau silakan ditunggu. Nabi Musa dalam hati menjawab, oh ini yang saya tunggu. Kegiatan istiqomah apa kira-kira, kan begitu. Ini anak muda ini punya ilmu apa ini kok sampai akan jadi tamu kehormatan di hadapan Allah. Oke kalau gitu saya tunggu anak muda, silahkan. Berarti Nabi Musa disuruh masuk, dia duduk di ruang tengah gitu. Terus anak mudanya itu masuk ke dalam. Tidak lama kemudian Bapak Ibu anak muda tadi itu gendong keluar sambil gendong seekor babi. Babi hitam pekat, gemuk digendong. Kaget Nabi Musa langsung berdiri, kaget. Apa namanya kalau bahasa Medan, gini itu apa namanya? Begitulah ya, kaget. Terus Nabi Musa bergumam dalam hati, ya Rob, jangan-jangan aku salah alamat ini. Jadi dilihat dari dalam itu anak muda itu, ternyata babi tadi itu dimandikan di teras halaman itu dimandikan. Disampu, disabun, dibersihkan beloknya, dibersihkan giginya, dibersihkan pantatnya, dibersihkan badannya, disabun. Dimandikan penuh kasih sayang babi itu bu. Terus kemudian dipeluk babinya itu sambil nangis. Berapa menit gitu, baru digendong lagi, dibawa masuk. Tidak lama kemudian keluar lagi, bawa babi lagi. Ini lebih besar, jadi nggak digendong. Mungkin karena terlalu besar, dituntun. Nabi Musa semakin gelisah, ya semakin resah. Sama bu, dimandikan, macam-macam lah babi tadi itu, dirawat sampai selesai baru dibawa masuk. Setelah itu baru anak mudanya tadi keluar. Perhatikan bu, Nabi Musanya langsung berdiri. Sudah anak muda, kita langsung aja. Nabi Musa ada gelisah, ini jangan-jangan aku salah alamat ini. Begini, katakan padaku, mungkin ada hujah, mungkin ada hisab yang aku nggak tahu. Aku datang ke sini jauh perjalananku ini cari ilmu. Ciri-cirinya seperti Anda ini. Tapi setelah saya tahu mandikan babi begini-begini ini mungkin apa yang aku tidak tahu kira-kira. Babi itu kotor, najis, nggak boleh disentuh.
Kamu ini ahli surga, katanya Musa itu. Bla 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 bla, kurang lebih begitu. Perhatikan Bapak Ibu, jawaban anak muda ini sambil berlinang air mata. Wahai Musa, seburuk apapun babi tadi, senajis apapun, aku akan muliakan dengan nyawaku. Kedua ekor babi tadi adalah jelmaan kedua orang tuaku. Itu kata anak muda ini. Cari di kitab Mawaidul Sfuriyah itu. Orang tuaku adalah orang tua durhaka, maksiat terus kepada Allah. Menjelang maghrib suatu ketika hujan deras, kena petir, terbakar orang tuaku, hangus. Saya pikir mati, menggeliat, berubah wujud jadi 2 ekor babi. Maka saya nggak peduli mau najis seperti apa, dia orang tuaku, aku akan memuliakannya. Sambil bersimbah air mata ini. Bu, zaman Nabi Musa, orang jadi babi misalkan, nggak aneh, tongkat jadi ular, ya kan? Tongkat dipukulkan laut, belah lautnya, nggak usah zaman Musa lah. Zaman sekarang kalau Anda mau selidiki ilmu sains seperti itu ada. Ada di laut Malaysia itu ada binatang khas namanya tripang. Bentuknya menjijikan, tapi itu luar biasa khasiatnya itu untuk regenerasi sel. Kencing manis, tubuhmu yang hancur kalau konsumsi itu bisa menyatu kembali itu. Ilmu Allah ini luas, coba Anda belah itu tripang itu, teng jadi 20, Anda lepas, 20-nya hidup. Begitu ditemukan lagi, nyambung lagi 20 itu, bisa meregenerasi sel. Gitu. Oke Bu, kembali ke Nabi Musa tadi. Oh begitu ya. Nabi Musa pulang, naik ke Bukit Tursina, ya Allah, bagaimana ya Allah? Dijawab sama Allah, ya itulah, dia akan masuk surga. Walaupun orang tuanya durhaka, dia akan masuk surga karena takdimnya sama bapak ibunya. Dan kabar baik Musa, dia akan masuk surga bersama dengan ibunya semua, dengan bapaknya semua. Dapat barokahnya, solehnya, alimnya anak tadi itu. Sudah, Bapak Ibu tolong dikembangkan cerita ini, pulang dari sini nggak ada alasan, sayangi, muliakan ibumu, bapakmu, senajis apapun dia. Pelacur ibumu nggak apa-apa, biarkan itu menjadi urusan dia sama Allah. Tugasnya Anda tetap takdim kepada beliau. Kalau Anda lakukan ini, tidak lama Allah tolong Indonesia. Tidak lama Allah tolong negara ini. Allah tolong bangsa ini. Allah tolong agama ini. Wallahi. Siap Bapak Ibu? Muliakan orang tuanya ya. Berapa? 1 miliar penghasilan Anda, berapa? Per hari 1 miliar, sakiti ibumu, wallahi hancur hidupmu, wallahi, udah nggak usah bertili-tili saya, tutup poin aja. 1 miliar penghasilan Anda per hari, sakiti hati ibumu. Bukan hanya uangmu yang hancur, kesehatanmu, jasmanimu, rumah tanggamu, bahkan masa tuamu, Anda akan disakiti sama anak cucumu nanti. Mengerikan Pak. Mudah-mudahan Anda semua menjadi orang yang memuliakan orang tuanya. Kemarin ini sering saya ceritakan, suatu ketika saya lagi ngobrol sama orang, tiba-tiba orang itu terima telepon, ternyata ibunya yang telepon. Gus, ibu telepon, Afan saya angkat, silakan. Diangkat, tek, ternyata di speaker handphonenya. Di speaker dia mundur 1 langkah, dia sujud. Assalamualaikum ibu. Jadi dia ngobrol sama ibunya itu ternyata gini, dia nggak berani natap handphonenya. Dia bayangkan seolah-olah dia sedang berhadapan sama ibunya. Ibunya ada di TKW di Saudi Arabia sana. Dia ngobrol, hati-hati bu, sabar, jaga kesehatan. Akhirnya ditutup, waalaikumsalam, baru dimatikan HP-nya. Bu, kalau Anda punya anak, punya akhlak seperti ini, selesai bab dunia ini sudah. Minta apa sama Allah Anda? Masih ada ya tahun segini di mana zaman penuh fitnah, masih ada ya anak ngobrol sama ibu lewat handphone, dia nggak berani natap handphonenya. Begitu takdimnya dia. Dia nggak berani natap handphonenya Bu. Bayangkan kalau ada orangnya di depannya. Ternyata dia hujahnya setelah saya tanya, dia merasa berdosa sekali karena sampai detik ini dia belum bisa membahagiakan ibunya.
Itu yang dia, jadi hanya ini yang bisa aku lakukan untuk sementara Gus. Menghormati beliau hanya sebatas ini, sementara. Mau mengumrohkan belum mampu, menghajikan belum mampu, memberikan baju yang terbaik belum mampu. Adik-adikku banyak, saya juga belum mampu membiayai adik-adikku. Sampai ibuku sekarang jadi TKW. Hanya ini sementara balas budi yang aku bisa lakukan. Hanya sebatas ini sementara Gus Nur, sambil berlinang air mata. Ya Allah, ya Allah, Anda punya anak seperti ini selesai. Tapi kalau Anda nggak punya anak seperti ini, maka sekarang juga berjanji Anda jadi anak yang seperti ini. Gimana? Muliakan ibumu saudaraku, tanpa jarak muliakan ibumu. Takbir. Saya sampai jam berapa ini? 6:30 boleh? Oh boleh. Ayo baca Al-Fatihah 1 kali untuk ibu bapak. Al-Fatihah 1 kali ya untuk beliau. Yang sudah meninggal bayangkan kuburnya, bayangkan wajahnya. Saya ajak baca surat Al-Fatihah 1 kali untuk beliau, untuk bapak ibu kita. Nah sebelum baca Al-Fatihah saya kasih waktu 3 menit atau berapalah untuk Anda bernostalgia. Bayangkan wajah orang tuanya masing-masing. Kalau Anda berani panggil namanya, Mama, Abi, panggil namanya. Hadirkan, visualisasi. Bayangkan seolah-olah sekarang beliau datang ke sini. Bayangkan keriput matanya, kecup keningnya, panggil namanya. Kalau sudah meninggal, bayangkan batu nisannya. Kalau masih hidup, panggil, seakan-akan datang ke sini. Insya Allah barokahnya ngaji ini, walaupun kita hadir secara gelombang, diangkat semua beban hidup Anda, masalah hidup Anda pagi ini diangkat sama Allah dengan minta maaf kepada kedua orang tua kita masing-masing. Saya baca sholawat, Anda bayangkan wajah masing-masing, panggil namanya, minta maaf secara gelombang, secara hati. Kalau tiba-tiba pengen nangis, nangis saja, nggak usah ditahan. Mungkin Anda selama ini nggak sadar. Oh iya ya, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, belum pernah manggil nama orang tuanya. Belum pernah kirim doa. Begitu sekarang disuruh manggil namanya, tiba-tiba pengen nangis, nangis saja. Sebanyak itu air mata Anda keluar, sebanyak itu beban hidupmu selesai malam pagi ini. Coba dengarkan, saya tak baca sholawat. Silahkan sekarang bernostalgia masing-masing dengan bapak ibunya coba. Silahkan, tak kasih waktu untuk Anda bernostalgia. Jangan keras-keras hati itu ya. Jangan ego. Siapa nama ibunya? Panggil. Mama, Abi, Umi. Tidak sengaja anakmu ngaji subuh di masjid ini sama Gus Nur. Dan gak sengaja tiba-tiba disuruh mengenang kembali namamu, wajahmu. Tiba-tiba dada bergemuruh. Tiba-tiba pengen nangis. Maafkan aku duhai orang tuaku. Ternyata baru sadar sampai detik ini belum bisa membahagiakan dirimu. Mulai dirimu hidup sampai dirimu wafat. Ternyata aku sebagai anak belum bisa berbakti. Sekedar kirim doa saja gak sempat. Sudah dikejar-kejar kehidupan, kebutuhan hidup. Maafkan aku duhai orang tuaku, maafkan aku duhai ibuku, duhai ayahku. Silakan, tak kasih waktu. Dengarkan sholawat ini. Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Terus panggil namanya, cium tangannya, cium keningnya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
ta'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Sekali lagi, dengarkan sholawat ini. Kalau Anda berani coba tembus alam barzahnya, bayangkan seolah-olah Anda bongkar kuburannya sekarang. Paling tinggal tulangnya sama giginya. Tapi ruhnya siang malam timbul tenggelam di antara harapan, nunggu doa dari anaknya. Sementara anaknya sibuk cari dunia. Anaknya sibuk rebutan warisan. Anaknya sibuk bertengkar sesama saudaranya. Orang tuanya mengenaskan di alam barzah. Mau minta Indonesia makmur, nggak mungkin. Mau minta Indonesia sejahtera, nggak bisa. Karena Anda terlalu durhaka sama orang tuanya. Termasuk kamu, Gus Nur. Ya Rob, Bibil Mustafa, baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Silahkan baca Al-Fatihah di dalam hatinya masing-masing, yang pelan, yang khusyuk. Hadiahkan untuk orang tua kita. Ila hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rabbana fir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Masuk surga orang tuanya masing-masing ya. Masuk surga bapak ibumu. Besok ketemu lagi di surganya Allah. Yang masih hidup, sehat badannya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, kasih sisa umurnya, dan besok wafatnya tenang tanpa hisab, husnul khotimah. Amin. Baik Bapak Ibu, yang pertama muliakan orang tua. Kalau ingin doamu diijabah. Yang kedua, saya kasih agak maju biar nggak kena gelas, agak maju agak. Saling modal. Allahu Akbar. Pak. Pak. Oke, monggo. Saya gantian. Salam. Ya, pakai timer. Jawa Kundu. Oh, Puja Kusuma. Iya, Pak Ustadz, mohon kami pengajian batu salihin mohon minta foto. Nabila. Ayo, mana lagi? Bu Ida. Satu, dua. Oh, Pak. Udah. Fadril. Ayo, Bos. Oh iya. Satu, dua. Satu, dua.
ilaha illallah, la ilaha illallah, ya mananu ya karimu ya rahmanu ya rahim, ya hafidhu ya alimu ya rahmanu ya rahim. Duh Gusti kula minuwun dumateng panjenengan, rizki berkah umur berkah rumah tangga sakinah, rizki berkah ilmu berkah lan husnul khatimah. Duh Gusti kula minuwun dumateng jenengan, jenengan paringi